Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Latifah Cilatul Fikri dengan NIM 12215008. Baik, kita masuk ke sejarah konstitusi. Sebenarnya, konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kesalahan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kesalahan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum itu ditulis, demi mencapai kesatuan, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum itu harus ditulis dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan negara yang ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat keseharian masyarakat disebut sebagai negara dengan konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Lalu sehari setelah proklamasi itu, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami berbagai macam proses. Lalu yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari campur tangan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, pihak Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, Indonesia Timur, dan juga Jawa Timur, lalu dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I dan juga agresi Belanda kedua. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lalu yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia Serikat. Dan dari sinilah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas membutuhkan adanya undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan Dekret Presiden 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Baik, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.